teman-teman yang oke, sebelum dibuka, mohon kepada seluruh peserta untuk mematikan atau meng-unmute speakernya. Nanti dipersilakan speak up kembali kalau ada sesi tanya jawab, oke? Silakan untuk menutup kembali speakernya. Pak Chandra ditutup dulu, oke? Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Amma ba'd. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah yang Maha Ghafur. Salawat dan salam mudah-mudahan tercurah limpahkan kepada baginda kita, yakni Habibana wa Nabiyana Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Alhamdulillah pada kesempatan yang berbahagia ini kita dapat berkumpul kembali di acara Santri Mendesain program Satu Pesantren Satu Desainer yang dimeriahkan atau dilaksanakan oleh Bustan Studio dan bekerja sama dengan Pondok yang Ramah Mandiri. Baiklah, agar acara ini berlangsung dengan lancar dan berkah untuk kita semua, marilah kita buka acara ini dengan membacakan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, selanjutnya kita langsung ke penyampaian materi yang akan disampaikan oleh Pak Indah Kemala STMT. Untuk profil selengkapnya bisa langsung dibuka di share screen Kak Indah, dan akan dijelaskan langsung oleh Kak Indah. Waktu dan tempat saya persilahkan Kak Indah. Iya. Terima kasih banyak Kak Hilma. Kalau hari ini kita akan masuk ke materi yang kedua ya, materi pengenalan gambar-gambar arsitektur. Izinkan saya untuk share screen dulu, tapi saya juga mohon maaf ya, ini saya sambil ngasuh ya, punten karena sendirian ini. Oke, mudah-mudahan nggak terlalu mengganggu ya. Saya mau share PowerPoint. Saya pakai ini jadi PowerPoint, virtual background, share. PowerPoint-nya yang ini, pengenalan arsitektur. Gimana teman-teman? Apakah kelihatan tampilan ini? Ada Kak, ada. Ada. Ya. Oke. Ya. Ini dimulai aja ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar sama-sama tentang materi yang kedua ya dari webinar ini, pengenalan gambar arsitektur. Perkenalkan, nama saya Indah Kemala. Saya sebagai founder dari Bustan Studio, 3D trainer juga, arsitektur desainer juga. Ini perkenalan diri saya dulu ya. Saya dari lulusan dari kampus Universitas Katolik Parahyangan, Bandung. Kemudian saya pernah bekerja di beberapa kantor ya, antara lain di Yayasan Bustan Nusa Latin. Kalau sekarang sih pernah juga di Malaysia waktu itu di Dia Consult. Habis itu kalau sekarang di Bustan Studio ya, saya pegang sendiri. Kemudian saya juga tergabung dalam Ikatan Arsitek Indonesia, IAI Jawa Barat. Lalu karena saya dari Unpar, saya jadi sekarang sedang ngurus juga itu Ikatan Alumni Arsitektur ya di Unpar, IAA. Oke, untuk teman-teman yang ingin tahu profil saya, mungkin bisa kunjungi ke Instagram saya di @kemalaindah
Kemala Indah ya. Terus medsos lainnya mungkin di Facebook, namanya Indah Kemala, terus YouTube juga Indah Kemala. Teman-teman kalau saya mau kenal lebih lanjut dengan tentang Kak Indah bisa lihat medsosnya aja ya. Terus pengalaman mendesainnya, kayaknya waktu pertama-tama kali mendesain itu adalah membuat maket rekonstruksi taman ya di Banda Aceh. Habis itu ada proyek-proyek lain juga mengenai lebih banyak ke kampus ya, apartemen juga pernah, dan beberapa proyek kecil lainnya. Proyek kecil lainnya, proyek lainnya mah. Nah, terus saya sudah mulai bekerja itu lulus di tahun 2008. Ya, tahun 2008, habis itu langsung ikut di Yayasan Bustan Salatin untuk waktu itu lagi ada pekerjaan tentang rekonstruksi penelitian tentang Taman Bustan Salatin. Nah, saya ikut berkecimpung di situ, mulai gambar-gambar gitu ya, ikut kan baru fresh graduate gitu ya. Terus di tahun berikutnya di tahun 2009 itu saya ke Banda Aceh, ikutan magang di Banda Aceh. Habis itu lanjut lagi di 2010-2012 mendapat kesempatan untuk bekerja di Malaysia waktu itu. Nah, proyeknya tuh proyek desain apartemen dan juga ada mosque ya, masjid. Habis itu di tahun 2013 itu saya kembali ke Indonesia, ke Bandung. Saya mulai di tahun 2013 itu lanjutin S2 gitu, sambil balik lagi ke kantor saya yang lalu di Yayasan Bustan Salatin, mengerjakan beberapa master plan dan beberapa proyek arsitektural juga. Lalu di 2014-15 itu masih mengerjakan beberapa proyek bangunan pendidikan ya, bangunan universitas. Dan mulai dari 2016 ke sini saya udah buka kantor sendiri itu namanya Bustan Studio. Ini bagian apa sih? Kayak turunan dari Yayasan Bustan Salatin, makanya namanya jadi Bustan Studio gitu ya. Karena itu nama pendek dari yang biasa kantor kami sebut gitu, Bustan Salatin menjadi Bustan Studio. Jadi terus arsitekturnya saja gitu ya. Sebab kalau yayasan itu, yayasan yang saya bekerja itu lebih besar lah skupnya gitu ya. Itu perkenalan singkat ya dari saya. Kita lanjutin aja ke materinya. Ya. Nah, di materi ini yang ingin saya sampaikan ada tiga hal saja ya. Yang pertama itu kesimpulannya saya ingin tahu tentang buku-buku referensi yang teman-teman pengen belajar gambar arsitektur, bagusnya baca buku apa ya. Nah, ada 3 buku atau 4 buku ya yang bisa teman-teman jadikan referensi. Ini 3 diantaranya saya pakai ya. Tapi kalau yang dasar-dasar menggambar arsitektur ini saya baru lihat di beberapa tabrakan ini, karena dulu waktu saya masih kuliah ini kayaknya belum populer, belum ada gitu ya. Tapi ini saya lihat dari daftar isinya cukup baik ya, karena dia memberi tahu gambar-gambar yang baik itu seperti apa dan ada aturan-aturannya, terus mengenal tipologi huruf, simbol, notasi. Nah, jadi beberapa gambar yang ada di arsitektur tuh harusnya seperti apa ya, seperti yang ada di buku ini. Jadi dengan membaca buku tentunya akan lebih terstruktur ya pemahaman kita tentang penggambaran arsitektur. Terus selanjutnya ada buku Arsitektur Bentuk Ruang dan Tatanan. Nah, ini bukunya bagus sekali ya menurut saya ya. Ini diajarin cara menggambar arsitektural banget deh. Jadi arsir, habis itu bagaimana kita, sampai dia juga ngasih tahu tentang desain ya, ordering principle dan lain sebagainya. Kalau data arsitek ini tentang referensi ukuran-ukuran. Bagaimana kita menentukan tinggi kursi, tinggi meja, ukuran ruang, kayak gitu. Jadi lebih ke data teknis yang kita gunakan ketika kita mendesain, terus kita nggak punya pengetahuan lebar tempat tidur berapa ya, kan kita kadang-kadang kalau misalnya masih baru ya, nggak begitu tahu ya lebar tempat tidur berapa sih gitu. Nah, di sini ada semua gitu. Jadi karena di data estetik itu ada daftar isinya macam-macam ya,
ruang toilet, ruang kitchen, ruang tempat parkir, apalagi tempat apa orang ukuran-ukuran untuk handicap dan lain-lain. Ini semua itu mengenai buku ya. Yang kedua dan ketiga, saya akan bahas tentang gambar arsitektur, lalu simbol-simbol yang dipakai di gambar arsitektur. Ya. Oke, lanjut di. Oh ya, ini tadi buku ya, pengenalan buku, ini covernya. Nah, apa sih yang ada di dalam buku arsitektur bentuk ruang dan tatanan? Nah, kurang lebih seperti ini. Ya, jadi isinya cara menggambar mulai dari titik sampai ke form, sampai ke shape, form. Jadi benar-benar diajarin gambar desain arsitektural. Lalu kalau ordering principle nih salah satu kunci dari inti dari buku ini juga yang mengatakan tentang prinsip penataan order ya. Jadi dalam arsitektur itu kan gambar supaya bangunan kita jadi cantik, jadi bagus, tertata. Itu bagaimana sih? Oh, ternyata ada 7 ordering prinsip. Ya. Prinsip order apa ya? Penyusunan ya, penataan. Antara lain ada aksis, ada simetri, ada hierarki, ada ritme, datum, dan transformasi. Nah, kalau teman-teman baca buku ini, mungkin akan lebih memahami lagi ya. Aksis itu garis lurus, simetri itu yang sama antar kanan dan kiri, bentuknya seimbang seperti itu. Terus kalau misalnya kita bosan dengan yang keteraturan, ada juga tentang rhythm gitu ya atau repetition, tapi yang sedikit-sedikit berubah bentuk seperti itu. Nah, di situ dipelajari dan dikasih contoh-contohnya di sini di buku ini. Lanjut lagi, nah kalau data arsitek isinya kayak gini teman-teman ya. Jadi kalau misalnya teman-teman pengen tahu, saya mau bikin kamar mandi, ini contohnya kamar mandi ya. Jadi kamar mandi, nah di sini ada beberapa alternatif yang bisa teman-teman ikutin atau sebagai referensi contoh lah ya. Jadi di sini ada ukuran-ukuran yang hendaknya bisa diikuti gitu, supaya building atau ukuran bangunan yang kita bikin itu sesuai standar. Nah, di sini kita bisa contek dari data arsitek. Walaupun data arsitek ini memang karangan luar ya, jadi mungkin ukuran-ukurannya agak-agak besar sedikit untuk orang-orang luar negeri. Nah, kalau di Indonesia sendiri, ya mungkin ukurannya masih bisa kurang-kurang sedikit lah, tapi ya sebaiknya kalau misalnya kita mau ikutin yang standar, itu ya bagus ya. Jadi kita sudah tahu ukurannya. Oke, selanjutnya lagi. Oke, jadi ruang lingkup desain arsitektur itu seperti apa? Oke, izin sebentar ya teman-teman. Oke, ruang lingkup desain arsitektur seperti apa? Ya. Nah, izin untuk ini ya, nggak pakai video dulu. Nah, kalau teman-teman pernah tahu nih, kalau arsitektur itu cakupannya yang mana aja sih, gitu kan? Apakah interior itu masuk ke arsitektur, landscape juga masuk ke arsitektur, urban design, ini sampai sekarang juga saya sebagai yang belajar di arsitektur juga masih agak bingung-bingung dikit gitu ya. Ini bagian arsitektur atau bukan sih atau gimana gitu ya. Nah, soalnya ini saling berhubungan tentu saja. Jadi arsitektur itu orang mengenalnya sebagai buildingnya saja, bangunannya saja. Nah, mungkin dulu seperti yang diceritakan sama Kak Raisa di pertemuan sebelumnya ya, kalau arsitektur itu mencakup semuanya ya, know everything gitu ya, tahu semuanya gitu. Nah, tapi mungkin karena sekarang sudah sudah banyak dipelajari, udah banyak jadi sudah jadi kayak dokter gitu, jadi udah ada spesialisnya sendiri. Nah, jadi udah mulai terbagi-bagi tuh. Oh, arsitektur ini
mungkin cakupannya adalah building. Habis itu kalau misalnya bagian ruang, ya arsitektur kan memang membentuk ruang ya. Nah, tapi untuk perintilan di dalam ruangannya itu mungkin itu kan udah satu pengetahuan atau ilmu yang lebih spesifik lagi ke interior. Kalau di luar bangunannya, misalnya di halamannya atau di luar bangunan lah ya, itu udah masuknya ke landscape. Nah, itu ada ilmu lagi yang perlu kita pelajari dari sekedar arsitektur bangunan gitu ya. Jadi ini saling berkaitan, tapi sekarang ini sudah ada cabang-cabangnya tersendiri. Gitu. Jadi kalau misalnya kita lihat di kampus-kampus, oh ada di jurusan interior, jurusan arsitektur, jurusan rancang kota gitu ya. Dan kita itu rancang kota ya. Lalu landscape, nah itu udah terbagi-bagi gitu. Jadi kalau misalnya teman-teman masuk ke dunia arsitektur mungkin akan bersentuhan dengan hal-hal ini gitu ya. Termasuk juga ke furniture ya. Nah, tapi kegiatannya sih sama-sama aja, menggambar gitu ya, menggambar mulai dari bentuk, tatanan, tata ruang. Oke, jadi ruang lingkupnya seperti inilah ya. Nah, ada satu definisi ini tentang arsitektur. Apa sih? Arsitektur adalah wujud dari penerapan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni secara utuh dalam mengubah ruang dan lingkungan binaan sebagai bagian dari kebudayaan dan peradaban manusia yang memenuhi kaidah fungsi, konstruksi, dan estetika, serta mencakup faktor keselamatan, keamanan, kesehatan, kenyamanan, dan kemudahan. Jadi, kalau seperti ini, ruang lingkup arsitektur bisa agak besar bisa kecil ya, karena mengubah ruang kan bisa besar bisa kecil, terus lingkungan binaan juga bisa besar bisa kecil gitu ya, tergantung apa yang kita garap gitu ya. Nah, tapi memenuhi kaidah fungsi, konstruksi, dan estetika. Jadi harus ada fungsinya, harus ada konstruksinya jelas, itu ada aspek estetika yang membuat bangunan ini enak dilihat ya, cantik. Dan ada faktor ini 5K ini ya. Nah, itu arsitektur yang menurut saya juga definisi yang cukup baik untuk sekarang ini ya. Ini saya dapat dari Pergub Aceh. Nah, jadi apa aja sih yang kita pelajari di arsitektur? Ya mulai dari bentuk, habis itu benda-benda ini walaupun bukan desainnya adalah bukan bagian yang perlu dipikirkan oleh seorang arsitek, tapi untuk menyatukan, untuk membuat pensuasanaan dalam ruang arsitektur. Nah, arsitek juga perlu pilih nih, furniture seperti apa ya yang bentuknya cocok seperti itu. Nah, berarti ini juga merupakan elemen-elemen yang perlu dipikirkan dalam membentuk ruang. Habis itu furniture kita pikirkan, habis itu interior, ya, bentuk ruang yang kita ingin buat itu seperti apa, itu jadi bagian. Walaupun nanti perintilannya itu ada orang lain lagi yang lebih bisa kita kerjasamakan gitu ya sama orang lain. Jadi biasanya kalau dalam arsitektur itu kerjasamanya tim gitu ya, nggak sendirian, karena terlalu berat gitu kalau kita pikirkan desain itu sendirian. Apalagi kalau untuk klien kan nanti ada selera gitu ya. Nah, bisa jadi selera seorang arsitek dengan audiens atau atau kliennya itu beda. Nah, jadi kalau misalnya kita punya tim ngobrol itu lebih enak. Oh, kayak gini. Jadi ada pengalaman orang lain yang bisa kita yang bisa kita serap gitu ya, untuk menciptakan ruangan yang lebih cocok gitu untuk penggunanya. Nah, itu yang penting ya dalam arsitektur. Jadi kita mencocokkan ruangan yang dibuat itu untuk usernya. Jadi bukan sembarang bikin aja gitu. Jadi seperti karya seni juga sih kalau misalnya arsitektur dibangun itu. Memperhatikan, betul-betul memperhatikan penggunanya. Baik itu misalnya untuk bangunan privat seperti rumah atau publik ya. Saya kampus gitu kan untuk mahasiswa, untuk orang banyak ya. Karakter anak SD sama mahasiswa kan beda ya. Nah, jadi
bangunannya juga beda seperti itu. Begitu juga kayak gini, kayak pesantren juga yang seperti kita sedang membicarakan ya. Nah, karakternya seperti apa, fungsinya perlunya seperti apa, flow activity-nya seperti apa. Nah, itu harus kita kenal. Nah, itu yang dipikirkan oleh orang arsitek. Nah, kalau ini saya tulisnya eksterior nih, tapi memang inilah bahasan arsitektur ya, building secara keseluruhan. Nah, ini biasanya garapan arsitektur saat ini adalah ya seperti ini, yang building ini ya. Cakupan lebih besarnya lagi ke landscape. Nah, ini di luar building tapi tetap masih ada bentuk dan tatanannya gitu ya, yang harus diatur, ditata gitu supaya ya hubungan antara ruang dalam ruang luar tuh tetap harmonis, cantik gitu ya, nggak di bangunannya bagus, begitu keluar rumah motor di mana-mana, habis itu pokoknya mah centang renang gitu ya. Itu kan nggak enak juga dilihatnya. Nah, ini adalah peran dari landscape arsitek untuk mendesainkan ruang-ruang luar gitu ya, ruang luar atau public space atau ruang kota ya, ruang di antara bangunan. Nah, itu biasanya sudah menjadi garapan landscape. Habis itu yang lebih besarnya lagi tentu saja ke urban design ya, atau rancang kota, yang ini urusannya juga lebih banyak ke peraturan-peraturan. Jadi urusan ke kotaannya jadi banyak ya, peraturan lah tentang seluruh bangunan, tentang ketinggian bangunan, tentang macam-macam ya, mengurusi area-area distrik. Jadi sekumpulan bangunan, misalnya satu kelurahan kah, satu kota kah. Nah, itu yang dibahas di urban design. Jadi masih bingung nggak tentang arsitektur itu cakupannya yang mana? Mudah-mudahan udah nggak bingung ya. Jadi, saling berkaitan tuh antara yang dari yang elemen-elemen yang kecil sampai yang besar. Nah, tapi arsitektur itu biasanya suka berada di tengah-tengah. Dan kalau misalnya dalam proyek itu suka menjadi yang pertamanya gitu ya, leadernya gitu. Jadi dipanggil arsitektur dulu, nanti yang lain-lainnya ngikut. Oke, lanjut di mana lagi? Lanjutnya apa nih? Oke, nah jadi, sebentar ya teman-teman. Apakah mati lampu? Mati lampu nggak teh? Oh enggak. Kok mati lampu? Masih nyala. Oke, saya lanjut ya. Jadi bahasan dari arsitektur adalah ini, menciptakan ruang dan pelingkup ruangnya. Nah, jadi ruangnya mau dibikin seperti apa? Nah, kalau kita lihat gambar ini gambarnya kan kotak ya, kayak kotak. Oke. Jadi ruangannya sepertinya nggak harus kotak. Jadi apakah kita mau bikin bentuknya agak melengkung atau lingkaran, tengah lingkaran. Nah, itu tergantung dari kebutuhan, keinginan atau daya kreativitas dari arsitek dan juga pemilik bangunannya ya. Jadi keinginannya seperti apa. Nah, juga dan juga menentukan enclosure-nya. Jadi pelingkup ininya, pelingkup ruangnya. Apakah itu langit-langitnya mau pakai apa, dindingnya mau pakai apa, alasnya seperti apa. Lalu ada ventilasinya juga dan lain-lain. Nah, jadi itu adalah yang dikerjakan dalam kegiatan desain arsitektur ya. Lanjutnya lagi. Yuk, sekarang kita langsung ke inti pembahasan kita, yaitu gambar-gambar arsitektur ya. Seperti yang judulnya, gambar-gambar arsitektur tuh yang kayak gimana sih, Kak? Nah, pertama, saya mau tanya dulu nih, apa bedanya gambar arsitektur dan gambar arsitektural? Sama nggak kira-kira nih, teman-teman? Ada yang tahu? Kira-kira sama atau beda jauh? Beda, Kak. Beda kayaknya. Beda jauh ya. Oke. Ya, ini saya rasa beda jauh nggak ya?
sama arsitektur ya, tapi ada sedikit fungsi yang berbeda walaupun gambarnya juga. Ya, kita lihat ya. Kita lihat. Nah, kalau gambarnya seperti ini, teman-teman. Ini gambar arsitektur atau gambar arsitektural kira-kira? Ayo, ada yang bisa jawab tak? Gimana? Teh Hilma, kira-kira Teh Hilma berpikir ini gambar arsitektur atau arsitektural? Arsitektural kayaknya. Arsitektural. Siapa itu yang jawab tadi? Saya Bu. Siapa tuh? Namanya siapa? Taufik. Oh, kalau ini tulisannya arsitektural. Coba kita dengan gambar yang ini. Yang ini apa? Ini arsitektur. Good. Kalau yang ini. Arsitek. Pas Bu, pas. Oke, bagus. Saya juga pas. Kalau yang ini, ini gambar apa? Arsitektur atau arsitektural? Juga arsitektural. Kalau ada yang jawab ya. Oke, yang ini arsitektur atau arsitektural? Arsitektural. Oke. Kalau ini arsitektural mungkin ya. Apalagi yang ini Arsitektur. yes. Oke. Jadi mungkin nggak begitu berbeda ya antara arsitektur sama arsitektural. Kadang-kadang juga suka kebalik-balik dan itu mungkin nggak apa-apa sih ya. Nah, tapi sedikit definisi nih untuk gambar arsitektur biasanya disebut gambar arsitektur adalah gambar teknis yang digunakan untuk menjadikan informasi teknis. Jadi sudah jelas tentang ukurannya gitu ya. Biasanya tergambarkan secara 2D gitu. Arsitektur. Nah, kalau gambar arsitektural itu biasanya berfokus untuk aspek visual dan estetika desain bangunan. Nah, jadi ketika arsitek mulai mendesain, nah dia gambarnya itu gambar arsitektural kayak gitu. Jadi mungkin belum terlalu presisi, masih sketsa-sketsa gitu. Jadi gambarnya sudah building, sudah 3 dimensi sih, udah gitu. Nah, tapi mungkin belum akurat banget gitu. Belum bisa dipakai untuk pembangunan ide-ide gitu ya. Jadi kita sebutnya arsitektural gitu ya. Jadi apa namanya? Ya sebagai penyebutan aja sih. Saya rasa seperti itu ya. Nah, jadi ini juga biasanya kalau misalnya nanti kita sudah bekerja di bidang gambar ini, nanti kalau misalnya ada yang minta gambar, kalau untuk menggambar detail, nah biasanya kita sebut gambar arsitektur. Kalau misalnya hanya sketsa konsep, ya mungkin kita bisa sebut sebagai gambar arsitektural. Gitu ya. Jadi lebih loose, lebih masih kemungkinan berubahnya itu masih gampang lah itu ya. Nah, tapi kalau misalnya kita gambar arsitektur biasanya udah dibikin dengan serius gitu ya. Karena bikinnya capek juga nih kalau gambar arsitektur karena ukuran-ukuran, detail udah nulis-nulis kayak gini nih, potongan-potongan. Nanti kita bahas lebih jelas ya. Tapi kalau secara definisinya ini perbedaannya yang seperti ini. Jadi gambar arsitektur adalah gambar acuan untuk membuat pekerjaan di lapangan ya, komunikasian untuk tukang. Jadi ukurannya berapa sih, ketinggiannya berapa sih, gitu. Materialnya apa sih, gitu kan. Nah, terus ketebalan materialnya berapa? Ini pakai yang mana, spesifikasi gitu ya. Nah, itu di gambar arsitektur harus tersebutkan gitu ya.
Nah, kalau di gambar arsitektural ya ini lebih ke visualisasi gambar 3D ya. Jadi untuk presentasi ini untuk memikat orang gitu ya. Jadi mungkin kebutuhan marketing, terus berkomunikasi untuk klien sama customer atau orang-orang yang awam yang nggak ngerti gambar teknik. Nah, kita ngomongnya dengan gambar arsitektural gitu ya. Jadi namanya sama-sama arsitektur tapi fungsinya sedikit berbeda gitu ya teman-teman. Nah, oke, lanjut ya. Nih, jadi kalau kesimpulan tentang dua kata-kata ini adalah gambar arsitektur lebih berfokus pada informasi teknis yang struktural, sementara kalau gambar arsitektural lebih berfokus pada aspek visual, estetika, dan artistik dari gambar desain bangunan, seperti yang tergambar dalam perspektif rendering dan visualisasi 3D. Nah, tapi mana nih gambar yang bisa dipakai untuk membangun? Nah, berarti gambarnya adanya yang ini nih, gambar arsitektur ya, karena udah terukur gitu, udah jelas. Oke, lanjut. Nah, jadi gambar apa saja yang termasuk gambar arsitektur? Nah, sebelum kita masuk ke gambar-gambar gitu ya. Nah, saya mau kasih tahu dulu nih tahapan mendesain arsitektur itu setidaknya ada beberapa tahapan ya. Yang pertama tuh tahap konsultasi nih. Jadi tahap penelitian dan perumusan program dulu. Jadi ini tahap yang ngobrol-ngobrol sama kliennya gitu. Sama orang yang mau dibikinin bangunannya. Jadi kita harus tahu dulu nih apa nih tulisannya. Ini teman-teman bisa nanti apa PDF-nya akan saya share di WA Group ya, teman-teman bisa baca sendiri karena ini kecil-kecil banget. Jadi di sini kita mengenal dulu kliennya, studi penggunaan dulu, dia perlunya kayak gimana, kegiatannya apa saja. Jadi itu biasanya dituliskan dalam bubble diagram nanti hasilnya ya. Jadi ini tahap desain ini. Tujuan bangunannya untuk membuat apa, fungsinya apa. Nah, itu diteliti dulu di awal-awal gitu ya. Namanya juga konsultasi dulu. Mau bikin apa sih? Oh, saya mau bikin gudang apa, gudang apa gitu. Nah, itu kan beda kan kalau saya, oh saya mau bikin rumah sakit sama gudang kan beda. Beda banget. Nah, terus selanjutnya adalah ke tahap sketsa awal atau preliminary design. Ini namanya preliminary design ya, teman-teman. Lanjut lagi ada tahap rancangan konseptual design. Nah, ini semakin ke bawah itu gambarnya semakin rinci ya. Kalau semakin ke atas dia semakin sketsa gitu, semakin baru sketsa awal gitu ya. Ide-ide. Jadi gambarnya mungkin gambar tangan. Ada juga yang kalau misalnya udah apa ya? Udah terbiasa pakai gambar 3D, ya dia pakai gambar 3D tapi belum terlalu terukur, jadi baru mengkomunikasikan ide. Nah, gitu. Jadi kalau teknik menggambar sih bisa pakai apa saja, tapi tahapannya, nah semakin ke bawah itu udah semakin kompleks. Jadi ada tahap konseptual design, design development, lalu biasanya kalau misalnya kita berhubungan dengan harus bikin IMB gitu, atau persetujuan regulasi, ini tertulisnya ya. Nah, itu ada tahapan itu dulu. Jadi dari setelah desainnya rinci, kita masuk dulu ke tahapan bisa diajukan untuk izin-izin dulu. Nah, baru dilanjutin ke tahap penggambaran dokumentasi konstruksi atau DED ya, detail engineering design. Itu lebih kompleks lagi gambarnya, udah benar-benar mau dibangun gitu ya. Dan biasanya untuk kalau misalnya di pemerintah itu ya dokumen bangunan lah gitu, jadi harus lengkap misalnya. Terus selanjutnya lagi tahap konstruksi. Nah, ini mungkin gambarnya tuh gambar-gambar yang apa, bukan gambar rencana lagi tapi yang udah ada di lapangan. Jadi kadang-kadang kalau misalnya sedang membangun terus ada perbedaan nih antara yang di lapangan sama yang di lapangan sama yang udah direncanakan gitu ya, harus digambar ulang sedikitnya, ini ukurannya beda gitu ya. Nah, itu biasanya mungkin yang ada di pelaksananya itu bisa bantu untuk menggambarkan sedikit supaya perbedaan dari rencana sama yang ada di lapangan tuh bisa apa itu namanya diselesaikan dengan gambar itu gitu ya.
Nah, jadi mungkin nggak terlalu banyak lagi yang di poin 7 ini penggambarannya, karena udah ada di gambar-gambar sebelumnya kan. Nah, terus yang terakhir udah gambar penyelesaian itu uh, udah bangunannya udah jadi, ini pemeliharaan. Nah, ini tahapan mendesain arsitektur. Nah, dengan begitu kalau misalnya ini kalau misalnya di PowerPoint asli ini sebenarnya yang warna ini belum ada ya, tapi udah keburu kelihatan gitu ya. Saya mau nanya dulu nih. Nah, kalau gambar yang seperti ini ya, itu kira-kira dari 8 tahapan ini bagian yang mana? Ini jawabannya langsung jawaban berarti ya. Ini tentang sketsa awal nih. Kalau misalnya seperti ini kelihatannya nih udah masuk ke prelim design. Nah, jadi dia udah kasih tahu pembentuk cara apa bentukan bangunannya seperti apa gitu ya. Mungkin ini ada urusannya sama sirkulasi, jadi dia bangunannya agak menyon dikit gitu ya, box yang diminyonkan gitu kan. Habis itu udah ada sedikit informasi tentang ukuran, ini ukurannya segini-segini nih gitu kan. Terus ini tampak-tampak gitu, jadi udah kasih visualisasi yang menyampaikan ide, ini bangunannya kayak gini aja, simple gitu, atapnya flat, habis itu ini pakai kayu-kayu gini aja atau pakai besi-besi yang V aja yang struktural seperti ini, kayak gitu. Itu sketsa awal pemikiran seperti itu. Nanti dari sini baru ada masuk ke perancangan konseptual. Dari sini kan nanti ada gambar detail lagi dari, oh ini area ini misalnya area kitchennya ini ukurannya berapa. Nah, itu lebih dalam lagi ya. Nah, di antara poin ketiga, poin keempat ini lebih dirinciin lagi. Ini kebetulan contohnya kecil ya. Apa sih kecil? Nah, bangunannya kecil. Nah, kalau misalnya bangunannya kompleks, besar, nah ini akan berperan nih gambar-gambar yang ini. Karena jadi lebih jelas ininya gambarnya. Nah, lanjut. Ini contoh gambar sketsa awal ya, prelim design. Terus kalau yang seperti ini gambar apa gitu ya. Nah, kalau di sini menurut saya ini adalah gambar untuk masih dalam yang awal banget nih, tahap penelitian atau pengurusan program. Karena ini ceritanya kan waktu itu ini ide untuk gambar asramanya Pondok Yatama ya. Nah, ini masih ada beberapa pilihan nih. Kalau desain itu kan banyak sekali ya alternatifnya. Nah, di sini arsiteknya bikin tiga alternatif. Ini masih komunikasi mau yang mana dulu nih, yang kira-kira yang bentuknya kayak gini atau yang kayak gini atau yang kayak gini gitu. Nah, itu ini masih ini udah digambarin, cuman baru gambar-gambar sketsa awal aja nih. Terus yang mau saya bilang juga, ini kan kelihatannya bentuknya udah pakai komputer ya gitu. Nah, bukan berarti bikin bangunan yang udah pakai komputer kayak gini udah jadi gitu, bukan. Jadi ini masih tetap dalam tahap pemikiran awal gitu ya, ide-ide gitu. Karena kalau sekarang ini orang bikin gambar udah langsung kelihatan bagus gitu. Padahal kalau dulu kan karena nggak ada software-nya aja, jadi mereka pakai tangan gitu gambarnya. Nah, kalau sekarang ya udah bisa kayak gini gitu ya. Nah, ini masih tahap awal. Oh, di sini orang milih dulu. Oke, saya mau pilih yang ini misalnya yang ketiga ini ya, gambar ini. Nah, baru dari sini baru dilanjut nih ke tahap sketsa awal. Nah, ini gambar-gambarnya prelim design ya. Oke, jadi gambar konsep lah, nanti ada ini materialnya ini udah mulai lebih detail lagi gitu ya. Jadi gambar-gambar seperti inilah yang biasanya dikerjakan, dibikin sama arsitek atau ya desainer dalam kegiatan menggambar arsitektur. Nah, kalau yang ini gambar apa? Ya, kelihatan ya, di poin 6 ini biasanya udah masuk ke tahap dokumentasi konstruksi atau DED, ini gambar detail gitu ya. Ini bukan konsep lagi, jadi biasanya kalau gambar detail yang kayak gini udah ada standar juga, jadi tapi tergantung desain seperti apa yang ingin di, di dibuat ya, di apa namanya di bangunan aslinya. Nah,
gambar ini walaupun pakai gambar tangan tapi udah masuknya ke tahap dokumentasi karena sudah tahu ukurannya segini. Ini nggak ada ukurannya tapi ya. Maksudnya kalau misalnya ada ukurannya, nah ini udah bisa masuk ke dokumen konstruksi. Jadi dia tahu oh di sini tuh ada adukan di sini nih. Oh di sini hubungannya antara apa namanya balok sama ini tuh begini nih pakai angker gini-gini. Nah itu udah di tahap dokumentasi. Tapi bisa juga sih di tahap konsep gitu ya untuk ngasih tahu doang. Misalnya nanti detailnya seperti ini. Nah, tapi ini ketika mau dibangun semestinya ada gambar ini gitu. Jadi yang di lapangan tuh benar-benar tahu. Oh nanti di sini pakai cladding apa namanya? Cladding bukan? Ya pakai elemen ini ya. Jadi ada diangker-angker di sini. Caranya seperti ini. eh, menghubungkan antara satu elemen dengan elemen lain gitu. Ini namanya detail, gambar detail ya. Jadi penampangnya di, di, digambarin. Gitu ya. Nah, terus ada apa lagi? Nah, kalau ini gambar apa ini? Ini antara bisa masuk ke design development atau juga masuk juga ke DED gitu ya. Pada di situ. Di design development udah masuk kayak gini. Jadi kalau misalnya kan suka ada tuh misalnya ruangan dindingnya miring gitu ya. Itu terus kita mau bikin kebetulan ini di kitchen ya. Kitchennya mau lurus apa mau miring. Nah, kita tentukan atau fixkan desainnya di gambar ini gitu. Oh, kayaknya saya membutuhkan ruangan lebih besar nih, miringin aja deh gitu ya. Nah, itu keputusan-keputusan itu dituangkan di tahap ini gitu ya. Jadi per ruangan dibahas gitu, oh ruangan lantai satunya, lantai toiletnya gitu ya. Jadi makin rinci gitu ya. Jadi ada skala-skala ini semuanya nih yang harus tergambar dalam gambar arsitektur ya. Jadi gambar arsitektur tuh tidak bisa hanya gambar tok gitu ya. Dia harus ada informasinya. Ini posisi kalau sini kan ada yang namanya garis bawah plang, ini posisinya di sini, ukurannya di sini, terus arah utaranya kalau perlu ya, dan lain-lainnya. Jadi informatif sekali itu gambarnya dipakai untuk berkomunikasi. Nah, ini definisi ya. Kalau teman-teman pengen baca, nanti bisa baca di PDF-nya. Gambar preliminary design ya. Juga dikenal sebagai gambar desain awal atau sketsa awal adalah gambaran visual kasar yang menggambarkan konsep awal dari desain arsitektur atau proyek bangunan. Gambar ini dibuat pada tahap awal perencanaan dan pengembangan proyek, biasanya setelah dilakukan analisis awal dan perumusan program desain. Nah, jadi tujuan dari preliminary design ini adalah untuk mengkomunikasikan visi, ya. Pengennya kayak gimana nih dari keinginan si kliennya atau tim proyeknya gitu. Nah, habis itu mengeksplorasi konsep. Jadi udah ada kelihatan gambaran nih kan. Kalau udah kayak gini, jangan kayak gitu dikit, aku mau kayak gini sedikit sih. Ya, jadi dieksplorasi udah ada gambar ini gitu ya. Habis itu evaluasi dan perbaikan. Nah, tujuannya seperti itu ya kan nggak mungkin ya. Jadi desain itu memang selalu ada revisi itu pasti ada ya. Karena ada selera-selera yang biasanya belum terpenuhi atau gimana, nah itu revisi-revisi terus. Gitu. Jadi evaluasi, perbaikan, habis itu untuk menentukan skala proporsi ya. Jadi enak nggak ya dilihatnya nih, udah proporsional belum ya? Nah itu kita bisa lihat dari gambar 3D-nya, gambar mungkin tampaknya, gambar prelim design ini. Jadi yang udah berbentuk ya gambarnya, bukan cuman awang-awang lagi, oh saya pengen ini, itu kan tahap konsultasi ya awal tadi. Oke, lanjutnya lagi. Nah, ini ya sebagai contoh ya. Ini saya belum tulis ya. Ini harusnya tulisnya gambar conceptual design. Conceptual design ya. Jadi tahap selanjutnya dari prelim design ini. Nah, jadi ini juga disebut sebagai gambar arsitektur. Ya, ini 2D lah ya. Yang atas nih 2D. Kalau ini arsitektural ya. Ya karena agak-agak mirip-mirip lah ya, bolehlah namanya juga arsitektur, bolehlah ini boleh arsitektur, boleh arsitektural ya, karena ini udah ada kelihatan warnanya gitu, jadi kita bisa melihat oh ini materialnya udah kebaca gitu ya.
mungkin pakai bata misalnya ceritanya ya. Nah, di gambar arsitektur itu biasanya ada gambar rancangan konsep. Habis itu ada diagram program, desain skematik, ya ini awal-awal. Kemudian masuk ke gambar block plan, side plan, denah, tampak, potongan, gambar detail, dan gambar 3D atau perspektif. Nah, itu biasanya dokumen yang biasanya dibuat atau disajikan oleh tim arsitektur, tim desain arsitektur. Kalau gambar denah itu seperti ini ya teman-teman yang di denah. Jadi denah itu penampang ruang yang dipotong dari 1 meter dari lantai gitu ya. Nah, jadi kalau misalnya ibaratnya kita dalam ruang ya nih, dalam ruangan. Nah, kita lihat dari lantai di tinggi 1 meter terus kita potong dindingnya semuanya. Apa saja yang terlihat di situ, nah itu digambarkan dalam denah ini. Ya, jadi penampang dari atas. Kelihatan pintunya, kelihatan meter apa ya, jendela yang rendah-rendah itu kelihatan ya. Habis itu kelihatan besaran ruangannya, itu bisa kelihatan terus hubungan antar ruang. Jadi kamar tidur ke kamar ruang tengah, apa itu kelihatan semua di denah saja. Gitu. Nah terus ada lagi gambar potongan. Nah ini potongannya gambar seperti ini. Cirinya adalah di dindingnya atau di bagian tepinya itu dindingnya tuh lebih tebal gitu ya. Oh ini kelihatan nggak ya? Ini saya nggak bisa majuin kayaknya. Oh ya nggak bisa. Jadi itu dindingnya tuh terpotong. Kalau gambar potongan sama seperti denah, cuman bukan vertikal, tapi bukan horizontal motongnya, tapi dia vertikal. Jadi potongan melintang atau potongan memanjang bisa bilang seperti itu ya namanya. Nah, jadi dia melihat penampang bangunan. Oh atapnya seperti itu ya, miring gitu ya. Tapi dalam bentuk flat ya, 2D, bukan 3D, bukan 3D, bukan perspektif. Kalau yang ini gambarnya tampak. Nah, tetap 2D juga. Jadi projection ya. Jadi kalau misalnya kalau mata kita kan selalu melihat dalam bentuk 3 dimensi ya, perspektif. Tapi kalau dalam gambar arsitektur itu diproyeksikan sehingga kita betul-betul tahu ukuran bangunannya. Oh, ukurannya tuh 4 meter kali 3 meter atau tingginya berapa. Nah, itu tergambar semua di sini. Kemudian kalau misalnya kita mau menampilkan wujud 3 dimensinya ya kita biasanya suka nambahin dengan perspektifnya gitu ya, perspektif eksterior, interior. Kadang kalau sekarang karena tools softwarenya udah canggih dan udah mudah digunakan, ada gambar ininya, gambar 3 dimensi animasi misalnya ya. Jadi lebih kebayang lagi nih, apalagi untuk orang-orang yang awam tentang gambar ini ya. Nah, apa gambarnya kayak gini ini lurus-lurus gitu ya. Nah, tapi kalau misalnya kita sajikan dalam animasi atau apa, nah itu orang lebih kebayang lagi dan dia bisa lebih banyak berkomunikasi gitu ya tentang bangunan yang ingin dia idam-idamkan ya, pengen apa gitu. Oh saya pengen ini apa sih, pintunya pintu geser tuh, jangan pintu buka tutup gitu. Jadi lebih berkomunikasi di situ. Atau dindingnya nih mau warna ini atau mau pakai material ini atau apa gitu yang lain-lain di situ. Nah itu gambar-gambarnya, gambar-gambar arsitektur ya. Jadi lebih memvisualisasikan ide, keinginan ya, gitu. Dan bukti juga. Nah, jadi ini definisi lagi ya, kalau teman-teman mau baca, denah itu apa, potongan apa, tampak itu apa, gitu. Apa ini? Gambar menunjukkan sisi. Ya, baca. Boleh dibaca aja ya, teman-teman. Nah, dulu ya, mungkin ini saya sedikit menggambarkan kalau dulu, gambarnya mungkin karena belum ada software-software yang bisa kita bikin 3D, ya gambarnya sketsa dan satu gambar ya cuma satu aja yang bisa kita lihat seperti ini ya. Cuma bagian depan nih gambar tampak yang atas ini ya. Dulu mungkin terbatas nih kita lihat, tapi dulu juga udah bagus. Sebentar ya. Oke, lanjut ya. Jadi ini gambar tampak ya, tapi
karena dulu adalah orang-orangnya arsitek-arsitek itu gambarnya udah bagus-bagus gitu ya, bagus-bagus. Jadi udah pada masa itu ya udah terpesona aja dengan gambar-gambar yang seperti ini, dan skill menggambarnya juga saja gambar tangannya tuh bisa macam-macam dia gambarkan ya orang zaman dulu seperti itu. Nah kalau sekarang kelebihan dari teknologi misalnya kita bisa gambar 3D, terus gambar 3D-nya itu bisa di macam-macamin ya, walaupun kita nggak terlalu pintar nih gambar tangannya. Tapi kalau misalnya kita bisa gambar 3D seperti ini, kita bisa juga menampilkan ruangan-ruangan yang mau kita sajikan gitu ya. Mau kita desain gitu. Apalagi nih bangunannya bisa langsung kita potong. Oh, ini kira-kira bentuknya seperti ini untuk menjelaskan aja nih. Oh, di sini tuh area ini ada mobilnya nih. Di sini ruangan saya segini, ini segini aja gitu ya. Jadi ini bisa dipotong, bisa ditampilin dari atas, dari depan, dari belakang. Jadi hanya dalam satu gambar 3D saja. Tuh. Itu sekarang perkembangan gambar tuh seperti itu gambarnya. Tinggal nanti kita bagaimana menyajikan gambar. Tapi kalau misalnya penyajian gambar sih standar ya, yang seperti tadi itu denah tanpa potongan. Ya. Nah, jadi kesimpulannya untuk gambar arsitektur biasanya merujuk pada gambar teknis yang digunakan untuk merencanakan dan membangun sebuah bangunan, termasuk denah, tampak, potongan, dan detail konstruksi. Kalau gambar arsitektural itu menekankan pada aspek estetika dan artistik dari desain bangunan, seperti perspektif, rendering, visualisasi, ya. Fungsinya juga agak beda tadi ya, arsitektur untuk ngobrol sama tukang mungkin, dan kalau arsitektural ngobrol sama klien atau marketing gitu ya. Yuk sekarang kita coba lihat ya, salah satu contoh gambar drawing arsitektur yang lengkap dari sebuah proyek arsitektur. Saya sudah siapin gambarnya nih, stop share dulu ya. Saya mau share di yang lain nih. Share screen. Ini kali ya. Nah, kok ini kelihatan teman-teman? Kelihatan Bu tabelnya. Yes. Oke. Nah, ini salah satu contoh ya, dokumen gambar arsitektur. Udah ke tahap DED yang tadi yang Detail Engineering Design. Ya. Saya mau kasih lihat sebanyak apakah gambar arsitektur itu dan serumit apa misalnya ya. Mungkin untuk teman-teman yang masih baru-baru ya di mengetahui dunia kerja atau dunia desain arsitektur. Nah ini saya coba kasih lihat ya. Ini dalam satu dokumen, kebetulan ini gambarnya gambar masjid. Yang ditulisnya judulnya ini ya, Gedung Pembentukan Karakter Mahasiswa. Karena waktu itu karena ini kerjasama dengan apa gitu ya, dia tidak boleh menyebutkan masjid, tapi ya udah ganti aja namanya sebagai Pembentukan Karakter Mahasiswa. Karena dia dalam satu kompleks kampus gitu. Makanya jangan ada masjidnya karena masjid itu bangunan umum atau gimana lah nggak tahu. Jadi ini adalah gedung itu nggak masalah, ini masalah penamaan aja. Nah, terus ini dalam satu dokumen ini ada banyak gambar ya. Nah, yang di sini kebetulan waktu itu digabungin semua, gambar arsitektur, struktur, mekanikal, elektrikal. Nah, kalau arsitektur, nih teman-teman bisa lihat ya, di setiap dokumen arsitektur biasanya suka ada daftar gambarnya dulu. Daftar gambarnya, selain suka ada gambar kodenya juga, di kodenya ada, terus ada nomor gambar, lalu ada judul gambar, lalu ada skala, ya. Nah, di sini ada namanya rencana blok, rencana tapak. Nah, ini kalau bahasa Inggrisnya adalah block plan. Kalau rencana tapak adalah site plan. Terus denah atap, denah pola lantai juga, denah bangunan samping kanan. Oh, ini ya. Ini denah dikumpulin di sini, semua denah, gitu ya. Padahal ini agak-agak nyampur sama detail sih sebenarnya. Nah, ini kebetulan ada beberapa bangunan gitu di site tersebut. Jadi ada bangunan utama, terus ada bangunan samping, bangunan wudhu gitu ya, tinggal masjid ya. Nah, jadi dikumpulin dulu di sini denah sebagai daftar aja. Terus tampaknya di sini di halaman ini nomor gambar ya. Nah, jadi
dalam satu gambar itu juga kita ada yang namanya kop ya. Kop itu untuk nulis-nulisin kayak halamannya gitu ya. Jadi nomor-nomor gambar itu tertulis dalam kop, judul gambarnya juga. Terus ada namanya gambar potongan. Jadi kita lihat ya potongan seperti apa. Lalu detailnya macam-macam nih. Ada detail tangga, ada detail toilet, ada detail kusen pintu dan jendela. Terus ada detail lain-lain ya yang perlu kita gambarkan. Antara lain detail menara. Habis itu talang vertikal aja. Ya mungkin menara ya. Jadi ada detail yang lain. Nah itu adalah yang termasuk dalam gambar arsitektur ya. Jadi main drawing ini main drawing dan detail drawing saya rasa. Nah, nanti teman-teman di pertemuan berikutnya kan ada materi lain nih yang gambar struktur, mechanical, electrical. Nah, itu nanti akan dibahas ya sama mentor lainnya. Gambarnya seperti apa. Itu ada juga beda-beda lagi ya. Jadi fokus informasinya juga beda-beda lagi. Nah, untuk gambar di arsitektur biasanya juga suka dilengkapi dengan daftar finishing ya. Ini lapis-lapis bahasa Indonesia ya. Finishing bahasa Inggrisnya yang biasanya. Jadi di sini udah tahu nih materialnya apa aja. Di sini udah kelihatan keramik yang ini pakai paving, batu sikat, lantainya semen, ini. Nah, semuanya didaftarin di sini. Habis itu yang di sebelah sininya nama-nama ruangnya. Nah, jadi kita tahu material ini dipakai di mana gitu ya. Sebagai informasi aja gitu. Terus juga sebagai ancang-ancang nanti kalau mau bikin RAB kita sudah tahu nih pakai material apa. Jadi ini beli bahannya apa-apa aja gitu ya yang harus dituliskan dalam RAB. Wah, rumit nggak sih teman-teman? Belum ya? Belum rumit. Nah, kalau dalam satu gambar arsitektur juga yang standar selalu ada kopnya ya. Nah, kop itu yang sebelah sini. Nah, ini kopnya kadang-kadang suka ada standar, tapi tergantung kantor masing-masing juga sih. Jadi kantornya mengeluarkan kop yang seperti apa. Nah, ini biasanya ada tulisan, gimana nih gesernya? Oh gini ya. Salah. Gimana geserinnya? Oke. Nah, ini yang di kanan ini ya. Ada logo konsultannya dulu, habis itu ada catatan, lalu ada nama proyeknya, lalu nama pemiliknya, ini kelihatan ya. Nama proyeknya, nama pemiliknya, lalu ada tim yang terlibat. Habis itu baru ada nama judul gambar. Nah, ini keterangan gambarnya tadi yang nomor gambar dan lain-lainnya. Skalanya juga ditulis, di tanggalnya juga karena selalu ada kadang-kadang kalau gambar itu kan ada revisi-revisi ya, jadi kita penting untuk mencantumkan tanggal sih gitu. Nah, yang di sini nih kita mulai gambarnya. Yang pertama ini ada namanya rencana blok. Rencana blok ini gambar arsitektur ya, adalah gambar dari tampak atas dari seluruh site kawasan ini yang kita garap. Ini kalau misalnya ini batas tapak lah namanya ya. Nah, yang tergambarnya itu adalah atap bangunannya ya. Jadi setiap objek bangunan yang ada di situ yang terlihat adalah gambar atap bangunannya. Jadi benar-benar dilihat dari atas seperti kita lihat satelit gambar satelit di Google Maps gitu ya. Nah, tapi ini tergambarkannya secara ini ya, secara gambar teknik ya. Jadi pakai arsir-arsirnya juga ada ininya ya, simbol-simbol tersendiri. Kalau rumput seperti apa, kalau air seperti apa, kalau mau ada perkerasan seperti apa. Nah, ini udah langsung ke perkerasannya sih. Gambar. Nah, terus ini legenda ya. Jadi legenda biasanya untuk kerapihan gambar juga ya. Jadi kita nggak nulisin nama-namanya semuanya di sini ya, tapi kita alihkan ke legenda ini. Jadi
Di sini cuma tulis huruf A, B, C, D, E, F, G, lalu itu di sini dikasih tahu namanya apa. Nah, itu untuk kerabihan gambar. Nah, di sini juga yang penting banget adalah gambar ini nih. Nah, ini namanya notasi arah utara ya. Utara di sini. Nah, terus seharusnya ini biasanya ada batas tapak nih. Mungkin ini karena bagian dari tapak yang lebih besar, ini nggak tergambar lagi batas tapak. Tapi ada batas tapak yang biasanya kita gambarkan dengan garis putus-putus, tebal gitu ya, garis putus, titik putus gitu ya, panjangnya. Nah itu tebal. Nah itu untuk mengasih tahu batas tapaknya segitu. Jadi ada simbol-simbol yang perlu teman-teman perhatikan kalau ketika menggambar gambar arsitektur ya. Ini namanya rencana blok, selalu ada skalanya. Nah, kalau site plan atau rencana tapak, itu sama seperti rencana blok tadi, tapi ini udah bangunannya dipotong ya. Dipotong, jadi udah kelihatan di site plan tuh tapaknya ya. Jadi lantai satu dari tapaknya itu ada ruangan apa aja, itu tergambar di sini. Jadi walaupun dia ada trap-trap ya, nah, misalnya trap-trap maksudnya naik-naik kayak gini, yang kita gambarkan tetap ruang lantai terbawah gitu ya dari sini. Ini kebetulan ada ruang sholatnya, ada pelatarannya. Nah, yang perlu kita gambarkan tentu saja, yang perlu kita tuliskan adalah ininya nih, elevasi lantainya. Jadi, oh ini paling tinggi di sini, yang ini lantainya agak turun sedikit karena ada tangga-tangga. Nah, gitu makin ke bawah ini, jadi kita tahu, oh ini teh walaupun gambarnya flat, tapi kita tahu ini lebih tinggi daripada area yang lainnya gitu kan. Gitu. Jadi informasi ini tidak boleh lupa di gambar ini, karena kalau enggak, ya berarti gambarnya enggak informatif. Ini banyak pertanyaan nih, sambil saya baca dulu ya. Pertanyaan apa ini? Oke, ada yang diskusi nih. Kan nanti ada materi menggambar? Enggak, ada. Ada di tanggal 17 Juni. Yes. Oh, masih lama. 17 Juni. Juli kali ya. Setiap materi akan disampaikan di share di grup ya. Tanggal 10 Juni ada menggambar juga. 10 Juni. Menggambar apa? Oke. Ya, saya jelasin sedikit. Ini di bulan Juni ini kita masih webinar dulu ya teman-teman ya. Jadi mendapatkan informasi tentang gambar-gambar apa yang akan kita gambar gitu ya. Jadi pengenalan dunia desain arsitektur dan proyek ya. Nanti di bulan Juli baru kita bikin prakteknya. Nanti prakteknya adalah kita akan menggambar satu objek gedung asrama. Ya, gedung asrama yang tadi saya tampilkan tadi tuh yang gambar pondoknya Yatama Mendunia itu. Nah, kita coba gambarkan objek itu ya, secara 3 dimensi. Kalau misalnya teman-teman udah bisa bikin sampai seperti ini, itu bagus sekali ya. Jadi bikin sketch apa kayak gini, karena saya juga udah ada gambar ininya sih, gambar ada terbuka nggak ini sini? Nanti ya, saya dilihat ya. Jadi saya mau selesaikan dulu ini tentang gambar DED ya. Ini denah lantai. Denah lantai seperti ini gambarnya nih, teman-teman. Jadi ada gambar kolom-kolom, ya. Simbol-simbolnya nih, ada yang baru lagi nih. Simbol apa nih? Ya kan? Ada segitiga, ada segi 4, apa ini? Segi 4 namanya. Segi 4 ada ini, ada simbol ini apa nih? Nah, ternyata itu suka digambarin juga, suka dituliskan juga di legendanya ya. Nah, di sini ada keterangan material. Ini lantai 1 yang segi 6 ini lantainya keramik. Yang ini keramiknya yang lebih kecil. Terus yang nomor 3 paving block, ini batu sikat. Nah, gitu. Jadi itu semuanya informatif banget kan kalau cara gambarnya seperti ini ya. Dan gambarnya juga nggak jadi terlalu rujit, nggak terlalu rujit karena kita udah pakai simbol-simbol gitu. Nah, tapi ketika orang yang sedang di lapangan gitu melihat gambar ini, oh dia juga udah tahu, oh iya ya, yang bagian situ katanya, yang bagian ini pakai material segitiga nomor 1, pakai material pasangan dinding. Oh, saya pakai pasangan dinding. Jadi jangan sampai salah gitu ya. Jadi kita juga harus pintar bisa baca gambar ya. Kalau misalnya kita sedang jadi pengawas misalnya, kalian harus bisa baca gambar supaya nanti tukangnya nggak salah bikin gitu ya. Gitu.
Nah, ini gambar-gambarnya ya, udah banyak apa simbol-simbol di sini. Nah, ini gambar-gambar. Ini adalah simbol untuk potongan seperti ini, ya. Jadi ini gambar ini juga berhubungan dengan lembar-lembar berikutnya. Ketika kita potong di sini, nah kita kasih lihat, oh potongan di sini adalah bentuknya di gambar potongan nanti ya. Nah, oops. Ya, kalau ini gambar apa lagi nih? Gambar rencana atap. Nah, kalau rencana atap, apa aja sih yang digambar di rencana atap? Pertama, apa jenis materialnya ada nggak nih? Nah, atap, dikasih tahu nih. Ini pakai dak beton, katanya ya, pakai skrit, waterproof. Terus ada juga struktur atapnya baja ringan. Habis itu penutup atapnya pakai ACP atau GRC. Nah, ACP GRC beda ya. Jadi itu memang berarti masih dalam minta keputusan ya, mau ACP mau GRC gitu ya. Tergantung kemudahan gitu. Habis itu motifnya motif arsitektur. Habis itu ada rangka besi bulat dan penutup atapnya genteng metal. Oh, ada beda-beda. Oh, kita lihat di mana nih di poin yang nomor 2. Oh, yang ini mau pakai ACP katanya. Oh, yang poin nomor 3 berarti ada nggak? Yang ini ya. Oh, ini beda lagi materialnya gitu ya. Oh ya sih waktu itu memang ini yang ini kubah, yang ini material genteng metal. Nah, jadi di situ yang sangat informatif dan yang perlu kita tahu kasih tahu juga di sini gimana sih letak-letak talangnya gitu ya. Nah, kalau di sini kan ada dak beton nih. Jadi kita kasih tahu nih aliran airnya ke sini nih. Nah, jadi ketika orang itu bikin tukangnya bikin dak beton, dia ada bikin kemiringan ke arah-arah yang tergambar seperti ini ya. Jadi ada lubang-lubang gitu ya. Oh, di sini ada lubang, ada lubang, ada lubang gitu ya. Jadi atapnya tuh nggak nyimpen banyak nggak nggak nampung air gitu. Seperti itu tuh harus digambarkan. Tuh, ini yang namanya informatif ya. Lalu ini gambar apa lagi ya? Ini kebetulan mau ngasih lihat ini ruang sholat ya. Jadi bisa sholat sampai luar. Nah, jadi kita gambarin nih pola lantainya sampai detailnya seperti ini. Tuh. Terus apa lagi? Dan seterusnya ya. Ini pola lantai, masih pola lantai, dina lantai. Terus kalau ada bangunan samping, nah ceritanya ini bangunan samping ya. Inilah. Nah, kita gambarin juga, tapi secara terpisah gitu ya. Ini ada arah utaranya nggak ya? Ada. Nah, ini kita lihat, oh ini area apa ablution, apa namanya? Wudhu. Nah, ini posisinya di sini. Oh, di sini kita mau ada seger-seger gitu ya, jadi nggak ketutup. Kita pakai apa namanya? Pohon-pohon gitu ya. Pohon-pohon di sebelah sini di bagian luar. Terus dinding yang ininya pakai nomor 3. Apa tuh? Dinding pasangan di bata, keramik. Terus kita lihat lagi setinggi apa? Oh, setinggi ini dindingnya cuman berapa meter dari bawah ya, nggak ditutup semua karena kita masih ada di luarnya tuh mau pakai bolong-bolong gitu supaya segar tadi itu ya. Nah, itu semua tergambarkan di Dena tanpa potongan. Dan ini kalau gambarnya udah seperti ini tampilannya ya, biasanya kita suka sebut sebagai gambar arsitektur yang udah bisa dikomunikasikan untuk di lapangan. Karena udah tahu juga ya, oh ini atapnya pakai dak beton seperti ini. Nah, tinggal nanti kita lihat lagi di gambar DD-nya detailnya seperti apa. Nah, itu akan lebih lengkap lagi ya. Kalau ini kan gambar main drawing lah, gambar utama. Dan selanjutnya. Ini ada lagi dan pola lantai seperti ini. Lalu ini gambar tampak ya. Ini kelihatannya rigid banget ya. Ini ada ini ngasih tahu material gitu ya, material seperti ini. Nah, kalau di gambar arsitektur yang seperti ini ya tampilannya ya seperti ini. Kadang-kadang mungkin ada kebosanan atau capek yang lihatnya ini nggak berwarna atau apa gitu. Nah, kadang-kadang arsitek-arsitek sekarang suka nampilinnya dengan yang berwarna gitu karena udah ada apa software lain yang bisa ngasih lihat gambar ini dengan berwarna gitu ya. Jadi melihatnya jadi lebih enak, lebih
eh, lebih terbaca dengan mudah gitu ya. Nah itu ya bisa-bisa juga ya. Yang penting kita tahu ukurannya jelas, tingginya jelas, terus materialnya apa saja jelas. Nah itu bisa disebut sebagai gambar arsitektur. Ya. Yang penting informatif kan. Gambarnya bisa dipakai untuk berkomunikasi. Nah ini adalah gambar-gambar tampak. Dan kalau potongan gambarnya seperti ini ya teman-teman. Kemarin ya seperti ada yang bertanya itu kalau gambar kalau atapnya kubah itu luarnya aja atau dalamnya juga gitu ya. Nah, kalau ini nah kebetulan yang ini bukan kubah bulat gitu ya, bukan kubah bawang gitu. Nah, tapi ini ngambil bentuknya apa tuh? Kalau di Bandar di kan kebetulan di Aceh ya. Di Aceh itu ada satu tutup dalong itu apa? Sangi namanya atau apa itu. Nah, itu memakai uh, elemen itu di sini. Nah, ini bentuk itu tergambar dari luar dan juga dari dalam. Jadi dalamnya memang bolong gitu ya. Jadi mengikuti penampang bentuknya. Dan biasanya bagian dalamnya itu apakah itu kubah atau enggak seperti ini suka dihias. Nah, jadi ketika orang di dalam masjidnya melihat ke atas bukan flat tapi melihat sesuatu yang indah di atas gitu ya. Nah, ini gambar-gambar arsitekturnya. Jadi kita tahu ketinggian bangunan segini. Nah ini sangat detail. Ya. Ini penggambaran ini digambarkan dengan AutoCAD ya teman-teman. Kalau yang gambar ini, kalau yang Kainda tadi gambarin di gambar pondok Yatama tadi, yang asrama tadi itu, yang ada bata-batanya itu pakai SketchUp ya. Jadi tampilannya berbeda, tapi terserah. Nah, tergantung kebiasaan kita menggambar seperti apa atau kemudahan yang lebih mudah gimana. Yang penting kita menghasilkan gambarnya yang informatif ya. Dan kadang-kadang juga tergantung permintaan juga. Permintaan klien pengen digambarin pakai apa atau permintaan substansi atau instansi misalnya pemerintah ya. Ini harus pakai CAD misalnya, harus pakai apa nggak boleh selain CAD gitu ya. Udah harus pakai CAD. Nah, udah gitu. Nah, yang kalau yang lainnya ini gambar detail ya teman-teman. Ini udah jam berapa? Udah setengah jam lagi ya. Ini gambar detail. Sorry ini apa? Ini gambar detail tangga ya. Detail tangga tuh kita harus benar-benar perhatikan ya. Kalau tangga itu saya rasa perlu kita perhatikan benar nih kalau di arsitektur supaya setiap kita nginjek itu nggak ini kita benar-benar bisa memperhitungkan pijakan-pijakan itu yang ergonomis ya. Jadi nggak ketinggian gitu kan capek untuk orang-orang tua kita misalnya ya ketinggian misalnya atau gimana. Jadi ini ukurannya betul-betul diperhatikan pijakannya berapa, tanjakannya berapa. Biasanya tanjakannya itu sekitar 16 sampai 19 gitu ya. Enaknya 17 gitu ya. Jadi kita melangkahnya nyaman. Dan biasanya suka ada bordes dulu. Setelah beberapa kali pijakan ada bordes dulu, kemudian lanjut tangga lagi. Nah, itu diperkirakan juga dalam desain dan gambar ya. Ini toilet-toilet, detail-detail. Kita nggak boleh kayak gini ya. Toilet di ya, gitu. Nah, ini gambar-gambar detail potongan ya. Nah, kalau skalanya lebih besar, ini skalanya 1:50 ya. Kalau yang tadi 1:100. Kalau udah 1:50, biasanya kita kasih arsiran dinding, arsiran penampang buildingnya ya. Jadi kalau yang ini pakai beton, nah, kita punya arsir yang seperti ini. Jadi titik-titik terus ada segitiga batunya. Nah ini menunjukkan beton. Kalau yang garis-garis seperti ini menunjukkan dinding bata, gitu ya. Nah, jadi simbol-simbol itu yang perlu diketahui ya sama yang gambarin ini. Biasanya yang gambarin ini drafter ya disebutnya ya, drafting. Drafter. Oh yang ini gambar ini arsir apa ini? Ini arsir tanah gitu ya. Sebenarnya di bawah ini seharusnya ada detail lagi ya kalau misalnya sebelum menapak tanah. Oh ini pakai beton sih. Kalau pakai beton ya udah dinapak. Biasanya ada pasir lagi, ada detailnya lagi. Nah, nanti kalau skalanya lebih besar lagi, 1:20 misalnya. Nah, itu akan kelihatan
apa namanya ukuran lapisan keramiknya. Jadi kita udah tahu oh keramiknya di sini. Karena nanti hubungannya sama pintu misalnya ya kan, detail pintu. Nanti kalau misalnya keramiknya agak tinggi, pintunya udah kita bikin sesuai ukuran misalnya 2 meter, itu harus benar-benar pas gitu ya. Biasanya sih ya kalau udah sedetail itu ya kalau pintu harus ngukur lagi. Kalau misalnya bangunannya udah jadi, dindingnya udah apa, yang ngukur lagi pintunya supaya benar-benar pas gitu ya. Terutama kalau pintu aluminium ya. Kalau kan itu kan dipesan. Kalau kayu mungkin bisa dipotong-potong di lapangan gitu. Jadi sedetail itu yang perlu diinformasikan dalam gambar arsitektur. Supaya ketika kadang-kadang kan kalau yang desainnya sama yang bikin yang di lapangannya itu kadang-kadang nggak ketemu lagi atau gimana gitu ya, ini gambarnya sudah diserahkan. Nah, jadi ya pertinggalnya ya yang hanya ada di gambar ini. Jadi yang gambar harus pinter ngasih tahu notation-notationnya, yang menerima gambar juga harus bisa baca gambarnya. Jadi kita mempunyai standar aturan-aturan dalam gambar. Ya, standarnya juga apa? Ada nasional. Ya, ini gambar, contoh-contoh gambar detail kusen ya. Ini misalnya ya, ini apa sih? Ini kasih tahu tentang simbolnya, habis itu tipenya seperti apa. Ini 2 pintu geser, jendela engsel, atas dan kaca mati. Kacanya kaca mati atau kacanya hidup atau kacanya swing atau gimana. Nah, itu dituliskan di sini ya. Jadi ini namanya gambar schedule pintu. Instalasinya untuk di ruang utama misalnya kita mau tuliskan itu boleh jumlah pintunya ada 1. Nah, jadi kalau udah tergambarkan semua ini kan berarti kita punya daftar gambar kan. Jadi akan lebih mudah untuk satu bangunan kita butuh berapa pintu nih gitu. Udah tahu tinggal jumlahin aja gitu, ya kan. Nah, inilah yang biasanya dikerjakan sama tim arsitektur ya, tim drafter atau apa. Dan kadang-kadang ada juga kalau misalnya cuma gambarin aja, ini 1 lembar gambar ini itu harganya lumayan juga. 1 lembar ini gambarin ini. Jadi misalnya ada yang bilang, saya tolong dibikinin detail toilet dong, atau ada gambar detail apa ini pintu dan jendela misalnya gitu. Mungkin aja nih 1 lembar ini bisa bernilai berapa ratus ribu 1 lembarnya gitu. Kadang-kadang seperti itu ya teman-teman. Jadi lumayan juga kalau teman-teman bisa punya skill untuk menggambarkan ini. Nah, ini gambar kerja namanya ya, gambar kerja arsitektur. Ini gambar detail, ini gambar menara, dan dengan apa namanya sih? Apa ini? Tangganya ya, detail tangganya. Kebetulan di menaranya ini mau kasih tangga muter gitu ya, sampai pusing ya, muter. Ya, gitulah. Ini cerita tentang gambar lengkap dari gambar arsitektur sebuah masjid. Ya. Oke, nah mungkin sedikit lagi boleh ya? Lagi 15, nggak nyampe 15 menit deh. Sedikit lagi saya mau selesaikan dulu. Oh ini deh. Ini kelihatan nggak ya? Screen aja deh kali ya. Share screen lagi, saya mau kasih lihat nih. Nah, misalnya ya. Ini misalnya kemarin saya sedang gambar-gambar ini. Kita ada yang kenal area ini, ada yang kenal nggak? Nggak ya? Nah, ini yang biasanya akan nanti nih kalau teman-teman lanjut sampai ke apa? Juli nanti. Nah, insya Allah kita akan mencoba menggambarkan gambar ini dengan 3D SketchUp ya. Nah, mungkin tidak sekompleks ini, tapi kita fokus di satu buildingnya aja. Tapi sedikit informasi, gambar arsitektur itu yang biasa Kak Indah gambarkan yang seperti ini, gitu ya. Jadi kita menginformasikan, oh di sini areanya ini
apa namanya situasi lingkungannya. Nah, kalau block plan-nya kita bisa sajikan seperti ini. Ini penyajian dalam SketchUp ya teman-teman. Kalau kita sedang menggambar, sedang apa proses desain atau gambar, kita sajikannya di sini gitu ya. Nah, ini yang bisa kita sajikan dengan membuat animasi gitu ya di sini. Seperti ini misalnya. Nah, kira-kira dari teman-teman semua udah ada yang pernah pakai SketchUp seperti ini belum? Belum ada ya? Belum ada yang kenal tentang ini? Belum ada. Hah? Udah dengar, tapi Pernah, Bu, pernah. Nah, siapa Cuma tuh yang buka pernah? file doang. Oh, siapa tuh yang pernah? Saya, Bu, Taufik. Oh, Taufik. Taufik Hidayat dari Bandung ya? Pesantren mana? Dari Iya, pesantren Bu. atau dari pesantren ya? Pesantren mana, Kang? Taufik, Bu. Taufik. Oh, temennya ini bukan temennya Teh Hilma, bukan ya? Iya, betul. Oh iya, oh iya. Oke, oh pernah pakai SketchUp. Tapi berarti udah tahu tentang apa gambar-gambar arsitektur seperti ini? Apa ada background di pembangunan kah? Iya, Bu. Dulu buka file untuk desain ini. Cuma buka aja, cuma geser-geser kanan, kiri, atas, bawah. Belum kalau sampai mengoperasikan. Oh gitu. Nah, oke. Nah ini sebagai contoh aja ya. Perlihatkan kalau apa namanya kita bisa mudah-mudahan nanti kita bisa belajar sampai ke tahap ini gitu. Walaupun ini udah agak berat ya pekerjaan, apa sih penggambaran seperti ini. Cuman kita mulailah dari sedikit-sedikit ya. Nanti di bulan Juni nanti insya Allah. Nah, sedikit lagi di ada jawaban, ada kurikulum, ada di kurikulum pelatihan. Oh ya. Oke, sekarang saya mau share lagi ke saya punya PowerPoint ya terakhir. PowerPoint yang ini bukan ya? Open. Oke. So, kita sudah sampai ke penghujung ya. Tadi kita sudah bahas ini semua. Jadi apa sih yang tadi sudah sampai kesimpulan ya? Ya, sudah kesimpulan ya. Jadi kita udah lihat juga gambar drawing arsitekturnya seperti apa. Ini udah kita bahas satu persatu. Nah, jadi tadi ya di gambar arsitektur itu kita banyak menggunakan simbol-simbol gitu. Jadi kalau di gambar arsitektur kita harus kenal betul di arsitektur kita ada gambar simbolnya sebelah kiri ya. Di dinding bata simbolnya seperti ini. Kalau dinding beton mungkin seperti ini. Nah, ini beda-beda. Jadi gambar arsitektur adalah gambar yang benar-benar informatif mengenai material-material bangunannya. Jadi kalau skalanya udah lebih besar, kita bisa kasih tahu materialnya apa. Tapi kalau misalnya skalanya kecil, kita bisa harus kasih tahu ininya apa informasi material. Jadi bisa dikasih tunjuk aja, terus ini materialnya pakai beton, terus ini. Nah, kayak gitu, seinformatif itu. Jadi bukan hanya ukuran aja, tapi kalau digambar potongan dan lain-lain tuh udah ada keterangan materialnya supaya orang yang baca gambarnya tuh kebayang ya. Seperti apa. Terus kalau di gambar plumbing, mechanical, electrical, dia juga ada ini, ada simbol-simbolnya. Kalau lampu, simbolnya bulat, terus ada tanda tambahnya. Kalau saklar, ada kayak kepala alien ini, ada antenanya gitu ya. gitu. Terus saklar seperti apa, stop kontak seperti apa. Gitu. Terus furnitur juga kita nggak ngegambarin secara detail gitu. Yang penting ukurannya kelihatan. Jadi kita tahu, oh ruangan saya cukup nih untuk taruh lemari ini sirkulasinya masih cukup. Nah karena yang dibentuk dalam arsitektur kan ruangnya ya. Jangan sampai ruang itu sempit atau ruang itu nggak bisa dipakai gitu. Jadi
Ya, itu yang diperhatikan di penggambaran ya. Kalau ini arsir-arsirnya seperti apa itu beda-beda juga. Ini juga keterangan gambar, namanya notasi-notasi. Kalau pintu seperti ini. Nah, nanti mungkin biasanya yang ini gambar ini namanya gambar kerja. Kalau teman-teman belajarnya gambar di AutoCAD ya, gambar kerja ini teman-teman akan lebih mengenal lagi, akan belajar berpraktek gambar ini. Mungkin atau kalau misalnya teman-teman mau baca dulu ya di sini gambar-gambar dasar gambar arsitektur ini mungkin akan lebih jelas ya. Itu. Jadi kalau misalnya nih ya, ini sedikit informasi aja kalau misalnya teman-teman pengen masuk kuliah di jurusan arsitektur misalnya, apa aja sih yang dipelajari? Menurut pengalaman Kak Indah ya di sini pelajaran arsitekturnya itu awal-awal kita diajarin tentang Firmitas, Utilitas, Venustas gitu ya. Jadi ada kekuatan bangunan, terus ada fungsi dan juga estetika. Estetika nggak bisa ketinggalan ya dari arsitektur. Terus ada kita belajar berkreasi ya, bentuk, ruang, dan tatanan gitu. Jadi kadang-kadang suka bikin maket, suka bikin apa bentuk-bentuk kayak gitu. Jadi ada pelajaran tentang bentuk, terus juga pengetahuan tentang struktur juga diketahui ya sama arsitek. Jadi nggak sembarangan juga nih bikin apa beton tipis banget nggak bisa ya, harus ada logiknya lah gitu ya supaya jadi walaupun struktur memang ada ahlinya sendiri ya, tapi arsitektur juga mengetahui itu. Terus yang nggak ketinggalan juga tentang sejarah dan teori arsitektur ya, karena di sejarah itu kita masuk juga ke aspek-aspek budaya gitu ya, sosial milieu gitu ya. Jadi apa namanya? Jadi bangunan yang kita bangun itu sesuai dengan tempatnya gitu ya. Jadi nggak asal di mana saja gitu. Jadi ada alasan-alasan tertentu kita mendesain bangunan, apakah itu dari karena sejarah begini, karena lokasinya seperti ini. Nah, itu kita pelajari di situ. Terus perancangan tapak ini berkaitan dengan aspek-aspek fisik yang ada di tapak. Apakah itu tanah kita masih rawa-rawa atau tanah-tanah kita atau ada apa? Angin atau apa gitu ya. Itu diketahui, dipelajari juga di materi perancangan tapak. Terus tentang material ya. Karena penting banget nih supaya kita tuh berkreasi dengan bangunan ya. Jadi nggak selalu beton gitu. Karena mungkin dalam penggambaran paling mudah ya, cuman di blok aja itu di beton. Nah, padahal kalau kita kenal dengan macam-macam material ya, apalagi misalnya kita punya teman yang jualan material apa gitu, atau kita kenal dengan tukang toko bangunan ya, mungkin mereka punya bisa kasih info ya ke kita, ini material ini lagi bagus loh, lagi booming, lagi apa gitu ya. Nah, jadi kita mungkin kalau misalnya kita mengenal material-material bahan bangunan, nah building-building kita di sekitar kita tuh bisa jadi lebih variatif ya. Nah, kalau di studio ya, biasanya di studio gambarnya itu yang kita belajarnya mulai dari konsep, flow activity, gambar teknik sampai presentasi gitu. Jadi ya seperti ya, belajar menjadi arsiteknya ya. Jadi kita belajar mendesainnya di studio. Kemudian kalau manajemen proyek adalah itu mata kuliah ya biasanya. Jadi dikenalkan juga tentang proyek itu seperti apa gitu. Nah, tapi sebenarnya kalau misalnya dalam keluar dari kuliah gitu ya, pengetahuan di lapangan itu akan sangat penting gitu. Jadi ada baiknya kalau teman-teman juga sambil nimbrung ngaji itu sama tukang-tukang bangunan gitu ya, akan lebih jelas lagi kok gambarnya itu sesuai dengan pengalaman-pengalaman yang terjadi di lapangan. Itu lebih oke banget. Tuh, jadi kalau kegiatannya, kesimpulannya lagi nih, kegiatan arsitektur adalah gambar konsep, bikin bentuk ya, pakai 3D, terus menata ruang. Sambil kalau misalnya kita ada waktu, kegiatan jalan-jalan bisa jadi area kita untuk mendapatkan inspirasi ya dari yang. Oke, saya kira seperti itu dari saya. Terima kasih banyak untuk teman-teman yang sudah menyimak tentang materi pengenalan gambar-gambar arsitektur. Ya, begitu.
Untuk lebih kurangnya saya mohon maaf ya teman-teman. Silakan saya alihkan kembalikan ke Teh Hilma. Baik, terima kasih Kak Indah. Sangat informatif sekali ya teman-teman. Ternyata untuk membuat satu bangunan itu kita banyak persiapan yang harus kita siapkan dari hal-hal yang sekecil itu kita perhatikan gitu ya. Baik Kak Indah, untuk selanjutnya ada sesi tanya jawab. Iya, boleh. Bagi teman-teman yang mau bertanya tentang materi yang tadi, silahkan raise hand. Ada 2 pertanyaan mungkin. Iya. Silahkan kepada teman-teman, teman-teman. masih ada waktu. Kalau mau bertanya. Masih ada waktu 2 pertanyaan. Silahkan. Raise hand saja. Apapun itu silahkan bertanya. Bagi teman-teman yang aktif dalam Zoom ini, akan ada hadiah nanti di akhir sesi pelatihan. Hadiahnya sangat menarik dari Bustan Studio ini. Ya, silakan bagi teman-teman yang mau bertanya dari pesantren Cibenying, silahkan. Dari Bandung Barat, silahkan yang mau bertanya. Mungkin teman-teman ada yang bisa kasih apa ya? Statement atau pendapat ya. Ya boleh ya. Bentuknya bukan hanya pertanyaan saja, tapi sharing season gitu. Ada yang berpendapat, silakan untuk menanggapi, bertanya, review materi boleh. Yang berani silahkan, karena nanti di akhir sesi ada hadiah bagi peserta yang aktif di Zoom. Ya. Silakan Pak Chandra, mau berargumen, mau berpendapat, atau bertanya. Ya mungkin masih pada bingung kan kenapa? Ini baru pengenalan. Baru permulaan ya. Pengenalan gambar-gambar sektor mungkin. Wah, gimana nih pendapatnya teman-teman? Pusing nggak? Ya. Apa terlalu berat nih materi yang Kak Indah sampaikan tadi? Mungkin terlalu berat gitu ya. Really? Biasanya ini siapa yang ngobrol tadi? Pak Chandra ya? Pak Chandra biasanya bikin apa nih? Katanya tadi ada bikin Corel Draw ya katanya. Betul. Itu biasanya gimana? Kalau di Corel itu kan susah gampang. Kalau menggunakan aplikasi yang kakak pakai mungkin lebih berat lagi gitu. Apanya? Karena kan ya terlalu sulit lah gitu. Kalau misalkan baru paham, baru pertama kali. Ya, ya saya rasa ini juga gimana ya? Mungkin agak berat gitu ya, tapi ya nggak apa-apa. Ini sebagai pengetahuan juga ya buat teman-teman yang baru lihat gitu. Oh, kayak gini kegiatan kurang lebihnya gambar-gambar arsitektur. Memang ini yang tadi yang saya sampai sajikan tadi memang gambar-gambar yang rumit-rumit sih sebenarnya. Mungkin kalau untuk yang baru-baru nanti gambarnya pasti sederhana banget, masih kotak, masih bentuk jendela, ya mungkin seperti itu kali ya. Kalau Pak Chandra yang digambar di Corel Draw apa? Apakah menggambar desain grafis kah atau memang untuk bikin denah atau apa gimana? Kalau di Corel Draw itu lebih kepada menggambar pola-pola yang seperti untuk spanduk gitu. Kalau Dena sih belum. Oke. Oh iya ya. Mana juga ada ini. Ini kita pakai kata desain ya kan. Nah, Betul. maksudnya di sini desainnya desain arsitektur. Nah, kalau mungkin desain desain grafis juga ya juga desain ya, cuman beda dengan arsitektur karena kalau desain grafis memang kebutuhannya untuk ini untuk kayak iklan-iklan atau informasi atau spanduk atau gimana. Nah, kalau yang ini
desainnya adalah desain arsitektur ya teman-teman semua. Jadi di Busan Studio ini karena saya adalah lulusannya background saya adalah bidang arsitektur, jadi pelatihan ini yang kami sajikan ini juga untuk kita mengenal desain arsitektur. Walaupun kalau orang-orang kreatif seperti kita ini yang namanya desain apa juga bisa gitu ya, maksudnya kita kan tetap mengatur proporsi, bentuk dan lain-lain gitu ya. Nah, tapi ini ditekankan untuk building bangunan ya. Jadi mudah-mudahan nanti di materi-materi selanjutnya kali ya, Kak Hilma, nanti Iya. ada materi tentang masjid ya, tentang preview masjid seperti apa, gambar-gambarnya pasti lebih jelas lagi ya, lebih menarik lagi. Nanti juga ada sajian dari Pak Hilman ya tentang master plan ya. Jadi tadi kita ngobrol-ngobrol juga nih sama teman-teman yang dari pesantren. Nah, nanti kalau misalnya dari pelatihan ini terbentuk pemikiran, kan di sini kan kita akan belajar tentang kawasan-kawasan gitu ya, mendesain sebuah kawasan, mendesain bentuk bangunan gitu. Nah, mungkin nanti dari teman-teman ada yang berpikiran sih, kalau misalnya di pesantren saya ini bentuknya seperti ini gimana ya kalau misalnya saya desainkan. Nah, mungkin ada yang bisa jadi seperti itu nantinya kan. Jadi bentuknya konsultasi seperti itu ya Kak Indah ya. Jadi kalau misalkan di pesantren Pak Chandra sendiri mempunyai desain atau rencana apa tentang perencanaan pembangunan, boleh di-sharingkan dengan Kak Indah di sini. Kita tuntaskan bareng-bareng seperti itu ya, kita pelajari bareng-bareng. Kak Indah, ini ada yang nanya di kolom komentar. Oh, ada yang nanya ya. Kak, apa kita juga akan belajar driving lebih detail katanya? Dari Teh Sri. Oke. Ya, untuk pertama nanti di bulan Juli kita akan coba dulu dengan belajar SketchUp ya. Untuk SketchUp ini gambarnya nggak begitu detail. Jadi kalau saya mau share sedikit SketchUp, mungkin saya bisa share apa ya? Saya punten ya, ini nggak pakai video dulu. Kalau gambar SketchUp, nah ini ada yang kebetulan saya lagi buka gambar yang nggak begitu ribet ya. Nah, saya lagi mau bikin lemari. Nanti kita bisa coba-coba dulu untuk bikin seperti ini ya Teh. Ini sangat apa namanya, simple gambarnya. Nah, mulai dari gambar-gambar seperti ini. Nanti ini draftingnya belum terlalu ribet nih yang kayak gini. Ini baru bikin kotak kayak gini. Nanti kita belajar seperti ini ya, untuk gambar-gambar arsitektur. Ya, menggambar bentuk seperti itu dulu. Ini di bulan Juli nanti, teman-teman. Nah, ini kalau misalnya teman-teman masih ikutin program ini, akan lebih baik kalau teman-teman juga mempersiapkan ini software ini ya, SketchUp namanya. Kalau saya pakai versi yang 2021 sekarang. Boleh nanti minta aja ya di WA grup ya. Terus teman-teman udah ada yang pernah lihat program ini belum? Atau cuma Pak Taufik aja tadi? Pernah sekali Teh. Siapa tuh? Cuman baru buka-buka aja dulu Teh. Sempet ya minat juga gitu. Cuman nggak bisa ngegambar juga. Ini nggak jadi. Ini siapa yang tadi yang ngobrol? Taufik. Saya Sansan. Oh, Pak Sansan. Oh, dari Yatama ya? Iya. Ya, jadi ini sangat sederhana ya teman-teman. Kalau mau belajar, ya kita mulai dari sini dulu. Nanti kalau misalnya ini udah pinter ya, udah bisa pakai mouse-nya, udah bisa digerak-gerakin kayak gini gitu ya. Ini kalau gambar arsitektur tentu saja gambarnya 3D ya. Itu juga untuk Pak Chandra ini gambarnya 3D, nggak hanya
2 dimensi, kalau Corel mungkin ya untuk desain grafis 2 dimensi ya. Nah, tapi kadang-kadang kalau misalnya kita lagi mau bikin booth misalnya ya, kadang-kadang mau bikin booth. Nah, kita kadang-kadang butuh juga nih masukin gambar JPEG gitu ya ke sana. Nah, kita bisa ngambil gambar JPEG spanduk kita misalnya. Kita letakin di sini terus kita pasang di apa namanya? Di booth kita atau di papan pagelaran kita gitu misalnya. Nah, kita jadi bisa berkreasi di situ. Jadi bisa membayangkan event-event kita ke depan misalnya ya, atau apa yang offline gitu misalnya mau dibangun betulan misalnya di dekorasi betul. Nah, kita bisa idekan dulu di software ini. Nah, kalau misalnya ini udah lancar, yang simple-simple, jadi bisa berlanjut ke bikin gedung apa misalnya. Kebetulan saya lagi buka rumah ya, rumah. Nah, ini bikinnya lebih kompleks lagi teman-teman. Nah, di sini juga kita bisa sambil menyajikan gambar ya. Oh, ini gambar tampak. Oke, seperti yang tadi kita udah kasih lihat ya. Nah, di SketchUp itu udah bisa kasih lihat langsung gambar tampak. Nanti gambar potongan. Tadi ada gambar potongan nggak ya? Denah lah, denah. Oke, pindah ya. Denah. Nah, Kak Indah, ini banyak sekali tanggapan dari chat ya. oh gitu Chat banyak. Zoom. Iya, Coba deh. satu-satu ya, saya bacakan coba. Kak, aku nggak banyak ikonnya, kok beda ya katanya. Nggak banyak ikonnya, iya beda. Tapi udah punya berarti ya Teh Sri ya. Ya, kalau yang banyak icon nih, yang icon ini kan yang atas-atas ini ya. Nah, kebetulan kalau Kak Indah ini udah masukin beberapa plugin. Plugin itu tambahan tombol ya, untuk mempermudah gambar. Nah, jadi ya mungkin kalau yang standar memang cuma yang bagian atasnya aja ini. Jadi memang simple aja dan bagian kiri. Memang seperti itu yang biasanya kita bikin gambar simple-simple, gambar yang standar yang awal-awal untuk belajar. Ya udah itu dulu cukup banget. Nah, kalau yang kaidah ini tool tambahan yang biasanya kaidah perlukan gitu. Kalau untuk membuat jendela lebih cepat, kaidah suka pakai beberapa tools di sini. Kalau di sini memang untuk manual banget. Ya. Iya. Lagi. Dan ini ada dari Pak Chandra katanya. Alhamdulillah dengan adanya desain arsitek seperti ini, ada sedikit paham dan ingin mencobanya untuk membuat dikarenakan rencana mau ada pembangunan lantai kedua untuk ruang kelas asrama. Kita doakan mudah-mudahan pembangunannya bisa cepat terrealisasikan ya Pak Chandra. Nanti boleh sharing-sharing juga. Dan juga kalau Berarti langsung praktek ya kalau ini Kak Indah bagus. iya. Materi langsung dipraktekkan ke proyek sendiri gitu kan. Masya Allah sekali gitu ya. Ya, maksudnya nanti Apakah nanti kita diberikan software SketchUp maupun yang lainnya dari pelatihan ini? Oh iya. Gimana Kak Indah? Boleh ya untuk softwarenya kebetulan ya boleh-boleh aja nih karena kita bagi bacakan. Kita share aja ya di WA. Tapi saya juga ini apakah masih bisa di share atau enggak ya? Tapi saya coba dulu aja nanti saya share di WA grup ya. Ya. Supaya Jadi bisa, nanti di akhir ya, paling di akhir ya Kak Indah ya. Apa mau nanti ketika udah langsung? mau deket-deket waktunya aja. Oh iya. Jadi kalau sudah ada relevan ya. Tapi kalau misalnya ada yang mau minta duluan kalau juga ada yang relevan materinya langsung di-share di WA. Jadi kalau yang mau ini softwarenya ditambah ya atau ini, jadi jangan lewatkan setiap pelatihannya gitu ya Kak Indah. Iya. Jadi harus datang terus. Ya datang dan supaya bisa dicoba juga sih sebelum nanti mungkin ketika Kak Indah udah nggak terlalu sibuk ya Kak Indah bisa share juga ya. Karena ini cuman kadang-kadang suka nggak ada waktu aja. Iya Kak Indah baik. Karena waktu sudah menunjukkan pukul 11 ya. Ya, udah. 1 menit lagi pukul 11 ya. Oke. Kak Indah mau stop share semuanya. Iya boleh. Kak Indah ada closing statement dulu atau gimana?
Oh, closing statement dari Kak Indah ya. Bentar ya. Mm-mm. Hmm, Ini masih ada pertanyaan satu. apa tuh? Kak, Kak, di app di SketchUp SketchUp ada di layoutnya, tapi itu nggak bisa kebuka katanya. ada layoutnya. Oh, Nggak bisa tapi ya dibuka. habisnya dibuka Mm-mm. layoutnya. Bentar ya. Oke. Layout itu harusnya sih bisa-bisa aja sih. Nanti kita coba lihat lagi ya. Sebab kadang ada yang langsung nah, stop video. Ya kadang-kadang connect langsung dengan SketchUp-nya. Karena yang layout itu untuk penyajian gambar. Nanti mungkin kalau misalnya lagi kita belajar SketchUp, nanti akan aku jelasin juga tentang layout itu ya. Ya. Oke, paling closing statement saya di pengenalan gambar-gambar ini mudah-mudahan teman-teman menjadi lebih bisa mengenal ya gambar-gambar arsitektur itu seperti apa, detail apa, dan harus bagaimana, seinformatif apa gitu, supaya nanti supaya tahu aja gitu. Nanti mudah-mudahan dengan materi-materi berikutnya teman-teman bisa membedakan nih arsitektur yang kayak gimana, struktur seperti apa, mekanikal seperti apa gitu ya. Jadi nanti kalau teman-teman ada yang benar-benar tertarik nih dengan dunia arsitektur dan mau belajar lebih lanjut ke bangku kuliah atau gimana, udah lebih mengenal lebih dulu gitu ya dari pelatihan. Oke, mungkin itu segitu aja dulu. Ya. Kak Indah, mungkin Terima kasih Kak Indah. Untuk selanjutnya ada sesi foto bersama ya. Iya, boleh. Kita Untuk foto dulu memori. ya. Ya. Teman-teman yang teman-teman belum buka kameranya, silakan dibuka dulu untuk laporan ke Bustan Studio dan Pondok Pesantren Yatama Mendunia ya. Tadi maaf salah nyebut saya. Iya. Oke, silakan dibuka dulu kameranya. Iya, saya izin ya nggak buka kamera nih. Oke. Oke, udah ya. Saya mau print screen dulu ya. Kameramen, Kak Indah siap? Iya, siap. Gua ada lagi yang mau buka, Pak Yusuf. Tesri, buka nggak? Tesri semuanya udah kebuka ini. Udah ya. Ada Tesri, Pak Yusuf. Oke, udah siap semuanya? Ya, untuk gaya pertama seperti biasa aja, garis jempol aja. Oke, 1, 2, 3. 1, 2, 3. Ya, bentar ya, saya masukin dulu ke kelas santri. Ini. Enter. Oke. Mungkin sekali lagi ya. Posisi lagi. 1, 2, 3. Oke, makasih ya teman-teman. Oke, terima kasih teman-teman. Tiba saatnya kita di akhir acara. Mari kita tutup diskusi kali ini dengan membacakan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah. Sampai bertemu di materi selanjutnya. Nanti hari Sabtu di materi struktur. Apakah ini selanjutnya materi apa? Pengenalan gambar-gambar struktur ya. Ya, pengenalan gambar-gambar struktur. Terima kasih semuanya. Mohon maaf atas segala kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bagi teman-teman yang mau bertanya atau mau konsultasi perihal arsitek, silakan kunjungi Instagram kita saja ya di Bustan Studio. Dah, see you. Ayo bantu. Ayo.